Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang dimana kita ketahui bahwasanya tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kita melainkan nikmat tersebut pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian maka pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk senantiasa kita memanfaatkan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam ketaatan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada dua nikmat yang kebanyakan manusia sering lalai di dalam memanfaatkannya di dalam ketaatan dan ketakwaan, yaitu dia adalah nikmat as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa memberikan peringatan kepada para sahabatnya untuk selalu memanfaatkan dua nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan Nabi SAW mengabarkan kepada kita sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, "Ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai di dalamnya, yaitu adalah nikmat as-sihhat wal faragh, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa memanfaatkan kedua nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut untuk kita salah satu atau kedua dari nikmat tersebut, maka tentulah kita akan merasakan betapa berharganya dua nikmat ini, terutama nikmat sehat. Jadi ketika kita bisa dengan sempurna melakukan ruku,
kita bisa dengan sempurna mengangkat kedua tangan kita dalam rangka untuk bertakbir di dalam salat kita, atau kita dengan mudah melangkahkan kaki kita ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sesuatu yang diwajibkan untuk kita, yakni salatul jamaah, salat berjamaah, salatul faridah, pada salat faridah, pada salat yang diwajibkan kepada kita. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika kita bisa memanfaatkan nikmat sehat. Begitu juga nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita di dalam ketaatan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa mengingat terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Oleh karena itu Nabi SAW senantiasa memberikan wasiat kepada para sahabatnya agar mereka senantiasa memperhatikan hal ini. Bagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqtanim khamsa qabla khams." Ai perhatikan oleh kalian 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Syababaka qabla haramik. Yani waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Dan juga sihataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa ginaka qabla faqrik, dan waktu kayamu sebelum miskinmu. Wa faragaka qabla syaglik, dan juga waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan juga waktu hidupmu sebelum matimu. Maka ini merupakan wasiat yang seharusnya kita senantiasa menjaganya. Sehingga dengan kita memperhatikan wasiat Nabi SAW ini, kita akan senantiasa bisa memanfaatkan dengan baik nikmat sehat, begitu juga nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena 2 nikmat ini merupakan nikmat yang tidak akan terulang kembali ketika kita telah melewati di dalam setiap kehidupan kita, detik demi detik yang kita lalui, maka detik itu tidak akan kembali lagi, melainkan detik itu akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah, apakah kita telah memanfaatkannya di dalam ketaatan dan ketakwaan, atau justru kita menyia-nyiakan setiap detik yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka oleh karena itu merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kita senantiasa memanfaatkan setiap nikmat sehat, setiap nikmat al-waqt yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena ini merupakan tanda kebaikan Islamnya seseorang, yaitu dia senantiasa bisa memanfaatkan segala hal yang ada pada dirinya hanya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya kelak fi daril akhirah. Dan oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Dan dari tanda kebaikan Islamnya seseorang, yaitu dia meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, baik di dalam kehidupan dunia, terlebih lagi di dalam kehidupan akhirat. Dan alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di dalam majlisul ilm dalam rangka memanfaatkan nikmat sehat, begitu juga nikmat al-waqt yang Allah berikan kepada kita. Allah memudahkan kepada kita untuk kembali bertemu di dalam majlisul ilm, yang di mana di dalam majlis ini kita diingatkan tentang qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diingatkan tentang batasan-batasan seorang muslim, dan juga diingatkan tentang hal-hal yang berkaitan tentang dinul Islam, di mana ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita memperhatikan, terutama di zaman ini, di mana kita ketahui bahwasannya orang-orang munafik, mereka sudah tidak malu-malu lagi untuk menampakkan kenifakan mereka, dan juga orang-orang kafir harbi, mereka sudah tidak malu-malu lagi di dalam menampakkan peperangan mereka kepada kaum muslimun. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari syariat Islam, untuk senantiasa mempelajari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk kita senantiasa mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang usuluddin,
pokok-pokok di dalam agama yang berkaitan tentang agama Islam. Karena inilah hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang yang menjadi pemimpin di dalam keluarganya atau dimanapun dia berada. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita, begitu juga keluarga kita atau orang-orang yang berada di bawah pimpinan kita, agar mereka senantiasa selamat dari siksa api neraka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari yang namanya api neraka. Disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang tafsir ayat ini, surat At-Tahrim ayat yang ke-6, itu maknanya adalah allimuhum wa adibuhum. Itu apa? Ajarkanlah mereka, keluargamu, tentang ilmu, dan juga ajarkan mereka tentang adab. Yani adab akhlak al-islamiyah dan ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam. Karena hanya ilmulah yang senantiasa menjaga seseorang dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang senantiasa menjaga seseorang dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmulah seseorang dia bisa mengetahui mana jalan kebatilan dan mana jalan yang hak. Maka ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita di zaman ini, untuk kita memperhatikan diri kita dan keluarga kita agar mereka senantiasa memiliki semangat, memiliki ghirah untuk mempelajari Al-Quran wa Sunnah, untuk mempelajari dinul haq, agama yang hak ini, untuk mempelajari syariat Islam yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Masail Jahiliyah, di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yaitu kitab Masail Jahiliyah, kitab yang di dalamnya menerangkan kepada kita tentang bagaimana perilaku jahiliyah, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan agama yang selamat ini, dengan agama yang mubarakah, dengan agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyelisihi perilaku jahiliyah. Maka ini merupakan suatu bagian daripada fan ilmu yang sangat penting untuk kita mempelajarinya. Karena tidaklah seseorang ketika dia melakukan satu amalan daripada amalan-amalan jahiliyah, kemudian dia tidak menyadarinya, maka ini akan menyeret dirinya ke dalam perilaku jahiliyah, wa'iyadzubillah. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui apa saja perilaku jahiliyah yang menyebabkan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, yaitu min ahlil kitab, Yahudi wa Nasara wal musyrikun, ya, mereka terjatuh ke dalamnya sehingga menyebabkan mereka tersesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada al-mas'alatu sabi'atu asyarah, permasalahan yang ke-17, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan bahwasannya min masailil jahiliyah, dari perilaku jahiliyah, ay nisbatu batilihim ilal anbiya'i, yaitu mereka senantiasa menisbahkan kebatilan mereka kepada para nabi. Ka qaulihi wa ma kafara Sulaiman, ay sebagaimana perkataan mereka orang-orang jahiliyah yang mereka mempelajari kitab-kitab tentang sihir, kemudian mereka menisbahkan, ya, tentang apa? Tentang bahwasannya sihir yang mereka pelajari ini merupakan apa? Sihir yang diajarkan kepada Nabi Sulaiman. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala membantah tuduhan mereka dan juga membantah keyakinan mereka dengan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak menjadi hamba yang kufur. Ya, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ya, Ibrahim alaihi salam itu bukanlah seorang Yahudi, begitu juga Nabi kita Ibrahim alaihi salam bukan juga seorang Nasara. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi wa Nasara mereka menisbahkan kebatilan mereka kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, tetapi apa? Mereka menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan insyaallah
pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan di dalam perkara yang selanjutnya, yaitu pada al-mas'alatu tsaminatu asyarah, yaitu perilaku atau masail jahiliyah yang ke-18. Qala al-muallif, berkata al-muallif, al-mas'alatu tsaminatu asyarah, masalah yang ke-18 min masailil jahiliyah, dari perilaku-perilaku jahiliyah. Itu apa? Tanaquduhum fil intisabi yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarki ittiba'. Yaitu kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka senantiasa tidak bisa untuk konsisten fil intisab, di dalam penisbatan diri mereka. Ini kepada siapa? Kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini merupakan kebiasaan dan ciri daripada orang-orang jahiliyah, yaitu apa? Mereka hanya mengaku-ngaku diri mereka mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi apa? Bersama dengan itu, tanaquduhum fil intisab, mereka tidak konsisten di dalam penisbatan diri mereka kepada Ibrahim alaihi salam. Yantasibuna ila Ibrahim ma'idharihim tarki ittiba'ihi. Mereka menisbahkan dirinya kepada Ibrahim bersama dengan idharihim, bersama dengan mereka menampakkan bahwasannya mereka apa? Tarki ittiba'i, mereka meninggalkan untuk mengikuti Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, at-tanaqud fil intisab huwa an yantasiba ila syai' wa huwa mukhalifun lahu wa hadha intisabun batilun wa kadhbun. Disebutkan oleh Syekh bahwasannya at-tanaqud, tanaqud itu fil intisab, di dalam penisbatan, tidak konsisten di dalam penisbatan, yakni adalah an yantasiba ila syai', seseorang dia menisbahkan dirinya kepada sesuatu dalam keadaan wa huwa mukhalifun lahu, dalam keadaan dia menyelisihi apa yang dia nisbahkan dirinya kepada hal itu. Wa huwa intisabun batilun wa kadhbun. Maka ini merupakan penisbatan yang batil dan ini merupakan suatu kedustaan. Itu apa? Mereka mengaku diri mereka mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, mengikuti agamanya Ibrahim alaihissalam, tetapi apa? Bersama dengan itu mereka melakukan kesyirikan. Bersama dengan itu mereka juga apa? Mereka juga tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka tidak mengikuti agama yang dibawa dengannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi mereka menisbahkan diri mereka bahwasannya mereka mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan ini merupakan sifatul jahiliyah. Ini merupakan sifatnya orang-orang jahiliyah, ay tanaqud. Mereka enggak konsisten fil intisab, di dalam penisbatan. Disebutkan oleh Syekh, wal intisabu sahih huwa an yantasiba ila syai' wa yakunu muwafiqan lahu. Dan adapun al-intisab, penisbatan yang benar, as-sahih, huwa an yantasiba ila syai' wa yakunu muwafiqan lahu. Yaitu apa? Yaitu ketika seseorang dia menisbahkan dirinya pada sesuatu, wa yakunu muwafiqan, kemudian dia menjadikan dirinya itu muwafiq, sepakat, atau apa? Sama, tidak menyelisihi, tidak berbeda. Dengan apa? Dengan apa-apa yang dia nisbahkan kepadanya. Ini adalah apa? Ini merupakan al-intisab, penisbatan yang benar, yaitu apa? Ketika dia menisbahkan kepada sesuatu, tetapi apa? Tetapi dia tidak menyelisihinya atau tidak keluar dari apa yang dinisbahkan. Jadi ini perkara yang sangat penting. Falladhi yantasibu ila Ibrahim yuwafiqu ma jaa bihi min tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang dia menisbahkan dirinya mengikuti Ibrahim alaihissalam, mengikuti agamanya Ibrahim alaihissalam, maka dia harus yuwafiq ma jaa bihi min tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi dirinya untuk senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena inilah yang datang dengannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kita lihat bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah minal Yahud wa Nasara, yang dimana mereka justru malah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Padahal Ibrahim alaihissalam tidaklah datang ke suatu umat, ke suatu kaum, melainkan yang beliau ajarkan, yang beliau dakwahkan, yaitu adalah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya, tetapi mereka orang-orang jahiliyah menisbahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bersama dengan itu apa? Ya, mereka mukhalifun lahu. Mereka menyelisih apa yang dibawa dengannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa ikhlasul ibadatillah. Dan juga yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu adalah ikhlas di dalam ibadah kepadanya. Ya, wal bara'atu minal musyrikin. Dan juga berlepas diri dari yang namanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, wala yukhalifuhu fi syai'in min dzalika. Ya, maka seseorang yang dia menisbahkan dirinya kepada Ibrahim alaihissalam, ya seharusnya dia tidak menyelisihi ya sedikit pun dari apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa min dzalika intisabul yahud ila Ibrahim ma'a imtina'ihim minal hajj wastinkarihim ya listiqbalil Ka'bah. Dan juga termasuk daripada ya ketidakkonsistenan orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan kami mengikuti Ibrahim alaihissalam, yaitu adalah apa? Yaitu bersamaan dengan pengakuan mereka menisbahkan dirinya kepada Ibrahim alaihissalam, yaitu apa? Mereka juga melarang atau menahan diri mereka untuk tidak pergi haji. Ya, masya Allah. Ya, padahal apa? Padahal termasuk di dalam syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu apa? Al-Hajj. Ya, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri yang membangun Ka'bah. Tetapi orang-orang Yahudi, mereka tidak menjadikan Ka'bah sebagai kiblat mereka. Ya. Bahkan apa? Bahkan mereka menolak ya bahwasannya Ka'bah itu sebagai kiblat mereka di dalam beribadah kepada Allah. Padahal apa? Padahal Ibrahim alaihissalam ya adalah seorang nabi, seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam syariat yang diturunkan kepadanya, yaitu apa? Hajjul bait, untuk pergi haji. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-96 sampai dengan ayat yang ke-97. Qala Allah taala inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa huda ya lil alamin. Ya, sesungguhnya yang pertama kali, rumah yang pertama kali yang dijadikan sebagai tempat ibadah, inilah lalladzi bi Bakkah. Bakkah ini nama daripada apa? Makkah. Yaitu apa? Bangunan yang dibangun di Makkah, yaitu Ka'bah, mubarakah. Ya, ini apa? Yang diberkahi wahuda, ya, dan diberikan petunjuk lil alamin, untuk alam semesta ini. Ya, fihi ayatun, ya, bayyinatun. Di dalamnya terdapat ya tanda-tanda yang nyata, maqam Ibrahim, tempat apa? Tempat berdirinya Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang dia masuk ke dalamnya, ke dalam Ka'bah tersebut, maka dia akan menjadi aman. Walillahi 'ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, maka diwajibkan bagi manusia untuk mereka apa? Pergi haji. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa saja yang mampu menempuh perjalanan ya untuk pergi haji tersebut. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ya, barang siapa yang dia kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil alamin. Masyaallah. Ya, jadi apa? Jadi mereka orang-orang jahiliyah, terutama orang-orang Yahudi, jadi apa? Mereka menisbahkan diri mereka kepada Ibrahim alaihissalam, tetapi apa? Mereka nggak mau mengikuti apa yang dibawa dengannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini merupakan apa? Ini merupakan ciri khas daripada orang-orang jahiliyah, aitanaquduhum, mereka tidak konsisten fil intisab. Begitu juga dengan apa? Dengan orang-orang musyrikun Quraisy. Ya, jangan dipikir orang Arab sebelum datangnya Nabi SAW tidak punya agama. Mereka punya agama. Agama yang mereka bawa itu adalah, agama yang mereka ikuti itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi bersama dengan itu malah justru mereka melakukan kesyirikan. Mereka menjadikan Lata dan Uzza sebagai wasilah di dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menisbahkan diri mereka kepada Ibrahim alaihissalam. Bersama dengan itu mereka menyelisihi dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu apa? Min dini tauhid, min dini hanifah, dari agama tauhid, dari agama hanifah, dari agama keikhlasan. Dan ini merupakan perilaku jahiliyah. Dan wa'iyadzubillah, di zaman kita ini banyak orang-orang yang terjatuh ke dalam perkara ini. Maka dari itu, ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Ya, untuk membedakan mana orang-orang yang terjatuh ke dalam perilaku jahiliyah dan mana orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena muncul ya di zaman-zaman ini seseorang yang dia apa? Yang dia nggak bisa konsisten terhadap apa yang dia nisbahkan dirinya kepadanya.
Maka dari itu disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di dalam bab ini, wa kadzalika man yantasibu ila al-a'immatil arba'ah. Begitu juga kelompok yang dia menisbahkan dirinya kepada imam yang 4. Ini apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan apa? Hambali. Yajibu an yuwafiqahum fil i'tiqad. Maka wajib bagi mereka untuk apa? Untuk muwafiq. Ini apa? Untuk mengikuti sama fil i'tiqad, di dalam akidah. Wala yukhalifuhum ila i'tiqadi ghairihim. Maka janganlah sampai dia menyelisihinya kepada keyakinan selainnya, akidah selain mereka. Minal Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Baik itu dari kelompok Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Dan ini sudah menjadi apa? Ya, menjadi suatu hal yang masyhur, yang kita ketahui, yang ma'ruf. Bahwasanya orang-orang Asy'ari ya di zaman ini mereka mengatakan apa? Kami fikihnya mengikuti imam 4 mazhab, tetapi akidah kami adalah akidah Asy'ariyah. Kemudian mereka menisbahkan diri mereka sebagai ahlus sunnah wa iyadzubillah. Ya, dan ini merupakan kejahilan. Dan ini merupakan perilaku jahiliyah. Ketika apa? Ketika seseorang dia tidak bisa konsisten di dalam apa? Tanaqud. Dia tidak bisa konsisten fil intisab, di dalam penisbatannya. Dia mengaku sebagai ahlus sunnah, tetapi dia nggak mau memiliki akidah ahlus sunnah. Dia nggak mau meyakini akidah ahlus sunnah, akidah imam yang mereka berada di atas sunnah, yang mereka berada di atas akidatu ahli sunnah wal jamaah. Ya, contoh misalkan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengikuti fikihnya imam yang 4, tetapi mereka nggak selaras dengan akidah yang diyakini oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka nggak selaras dengan keyakinan yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i fil akidah. Ya, begitu juga Imam Malik dan Imam ya Abu Hanifah. Ya, di mana apa? Di mana salah satu contohnya bahwasannya apa? Bahwasannya para imam ini memiliki keyakinan ya annallaha fis sama, ya ala arsyih. Allah berada di langit di atas arsy-Nya. Ya. Tetapi apa? Tetapi mereka nggak mau mengikuti akidah ini, sehingga akhirnya mereka membuat lelucon. Yaitu apa? Mereka mengatakan bahwasannya fikih kami adalah fikih 4 imam madhab, tetapi akidah kami adalah Asy'ariyah, dan mereka mengatakan Asy'ariyah adalah ahlus sunnah. Berarti bersama dengan keyakinan mereka dan pengakuan mereka, mereka mengatakan bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, begitu juga Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, mereka bukan ahlus sunnah. Kenapa? Karena mereka semua tidak memiliki keyakinan Asy'ariyah. Salah satu contohnya Imam Ahmad ya bin Hanbal, dan juga disebutkan ya bahwasanya Imam Malik, mereka meyakini bahwasanya apa? Allahu fis sama. Allah itu berada di langit. Bahkan Imam Malik mengatakan bahwasanya Ar-Rahman 'alal arsy istawa kama wasafa bihi nafsah wa la yuqalu kaif. Imam Malik sendiri mengatakan bahwasanya Allah itu istawa 'alal arsy. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan ya dirinya di dalam surat apa? Thaha ayat yang ke-5. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Qala Allah taala Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya. Imam Malik mengatakan bahwasanya apa? Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Istawa kama wasafa bihi nafsah. Sebagaimana Allah mensifatkan pada dirinya. Wala yuqalu kaif. Maka janganlah engkau mengatakan bagaimana Allah bisa apa? Bisa berada di atas arsy-Nya. Bahkan Imam Malik mengatakan bahwasannya mengatakan kaif, bagaimana istawanya Allah, atau kaifa nuzulillah, bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara bid'ah. Ya, maka dari itu kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa mentakyif, tanpa mentamtsil, tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita menyerupakan Allah dengan ya makhluknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai'. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Ya, bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu enggak sama dengan sesuatu apapun, tetapi bukan berarti Allah tidak memiliki sifat. Ya, bahkan di dalam ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya bahwasanya laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Allah memiliki pendengaran dan juga Allah memiliki penglihatan. Tetapi tentunya penglihatan Allah, pendengaran Allah, sifat Allah itu enggak sama dengan makhluknya. Ya, tetapi orang-orang di zaman ini banyak sekali mereka memaksakan diri mereka mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah,
Tetapi bersama dengan itu mereka menyelisihi dengan apa yang mereka nisbahkan. Mereka nisbahkan akidah mereka kepada Asy'ariyah. Padahal Asy'ariyah ya ini adalah suatu paham yang dibuat oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang dimana beliau itu awalnya adalah seorang Mu'tazilah. Ya, apa sih Mu'tazilah itu? Ada yang tahu nggak? Ya. Jadi di dalam perkara akidah ada yang namanya kelompok Jahmiyah. Ini yang pertama. Kelompok Jahmiyah ini adalah kelompok orang-orang yang menafikan sifat dan juga nama-nama Allah. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang menafikan nama-nama dan sifat Allah, maka ini disebut sebagai kelompok Jahmiyah. Mereka nggak percaya dengan nama dan sifat Allah yang dikabarkan di dalam Al-Quran atau yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka apa? Mereka menta'til. Itu menta'til itu apa? Mereka at-tark, ya mereka meninggalkan, atau mereka ya secara bahasa maknanya tarkun atau apa namanya? Khaliyah. Ini kosong atau meninggalkan. Itu apa? Mereka mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya ya di dalam Al-Qur'an baik juz'iyan atau kulliyan. Ya, adapun orang Jahmiyah mereka menafikan nama-nama dan sifat Allah yaitu kulliyan. Itu apa? Semuanya. Tanpa apa? Tanpa toleransi. Semua nama dan sifat Allah mereka nafikan. Adapun orang Mu'tazilah, ini sempalannya, lawannya. Orang-orang Mu'tazilah mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Tetapi mereka tidak menetapkan sifat Allah. Ya. Jadi orang-orang Mu'tazilah ini apa? Orang-orang yang dia menafikan ya sifatullah, ya, tetapi mereka menetapkan nama-nama Allah. Ya. Asy'ariyah, ini Abul Hasan Al-Asy'ari, awalnya adalah seorang Mu'tazilah. Ya, dia 40 tahun memiliki akidah Mu'tazilah. Ya, kemudian setelah itu apa? Setelah itu dia keluar dari Mu'tazilah. Ya, kemudian apa? Dia membuat paham Asy'ariyah. Yaitu apa? Dia menetapkan nama dan dia menetapkan sebagian sifat. Ya, tidak semua sifat tetapi hanya apa? Juz'iyan, hanya sebagian. Itu dia menetapkan sifat Allah tapi hanya sebagian saja. Ya, kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari ya, beliau apa? Beliau kemudian setelah itu bertaubat dan kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Bahkan beliau mengikuti bahwasannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu adalah akidah yang mengikuti dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang dimana Al Imam Ahmad bin Hanbal berada di atasnya. Ya. Dan di akhir hidupnya Al Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya beliau menjadi apa? Menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena beliau meninggalkan paham yang beliau buat sendiri, yaitu Asy'ariyah. Ya. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang keadaan beliau. Ada yang berpendapat bahwasannya beliau masih memiliki paham kullabiyah. Ya, karena setelah menjadi Mu'tazilah beliau sempat menjadi kullabiyah, terpengaruh dengan paham kullabiyah. Tetapi Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasannya beliau, ini Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, adalah seorang ahlu sunnah, ya karena dia telah meninggalkan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Asy'ariyah dan juga pemahaman kullabiyah. Ya. Ini Asy'ariyah. Tetapi di zaman ini mereka orang-orang Asy'ari, mereka orang-orang yang meyakini atau memiliki akidatul Asy'ariyah, mereka mengklaim diri mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mereka mengatakan orang yang mengatakan Allah di langit, ya, itu adalah apa? Wahabi. Ya, padahal apa? Tidak ada mazhab Wahabi. Ya, tidak ada akidah Wahabiyah, enggak ada. Bahkan Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah ya mendakwahkan kepada murid-muridnya, oh ini mazhab kita, oh ini apa? Akidah kita. Tidak. Karena apa yang ada dengannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau terangkan di dalam kitab-kitab beliau, ini adalah semua yang ada di dalam Al-Quran wa Sunnah, dan ini semua yang dipahami oleh para ulama ahlu sunnah. Ya, berbeda dengan apa? Berbeda dengan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnah, tetapi pemahamannya adalah atau akidahnya adalah Asy'ariyah. Begitu juga apa? Penisbatan mereka kepada 4 imam madhab. Mereka mengatakan fikihnya mengikuti fikihnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi. Tetapi ketika datang satu hal pengharaman terhadap musik, ya mereka apa? Mereka berusaha keras untuk menghalalkannya. Padahal apa? 4 imam madhab semuanya apa? Mengharamkan musik. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, bahwasannya barang siapa yang dia mendengar nyanyian maka dia berdosa. Ini Imam Abu Hanifah. Ya. Adapun Imam Malik mengatakan, dan begitu juga Imam
Imam Malik mengatakan bahwasannya apa? Bahwasannya seseorang kalau dia membeli suatu budak, ternyata budak itu adalah biduan, penyanyi, maka hendaknya dia kembalikan. Kenapa? Karena ini merupakan aib. Ini pendapatnya Imam Malik. Dan ini bentuk apa? Bentuk pengingkaran terhadap musik, terhadap nyanyian. Imam Syafi'i lebih parah lagi. Ya. Imam Syafi'i berkata, bahwasannya apa? Bahwasannya seseorang yang dia sudah kecanduan dengan musik, maka syahadatnya ditolak. Lebih keras lagi Imam Syafi'i. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, bahwasannya nyanyian ini merupakan tanda daripada kemunafikan dan bisa menimbulkan kemunafikan. Masya Allah. Tetapi orang-orang yang menisbahkan dirinya bahwasannya kami ini mengikuti mazhab Syafi'i, kami mengikuti mazhab Hambali, kami mengikuti mazhab Maliki, kami mengikuti mazhab Hanafi. Bersama dengan itu apa? Mereka menyelisihi dari apa-apa yang mereka menisbahkan diri mereka kepada para imam 4 mazhab itu. Ini di dalam fikih. Di dalam akidah mereka menyelisihi. Di dalam muamalah mereka juga menyelisihi. Begitu juga di dalam sunnah. Ya. Mereka menisbahkan diri mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Di mana ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang seharusnya lebih semangat di dalam menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya menjadi orang-orang yang lebih terdepan di dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah justru mereka apa? Menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau misalkan mereka dinasihati dengan apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, kemudian apa? Mereka mencela. Ya. Mereka mengatakan, wah ini Wahabi nih, ciri-cirinya adalah mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat. Padahal apa? Ini qaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin ya finnar. Ya, setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini perkataan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menisbahkan diri mereka kepada ahlu sunnah wal jamaah, tetapi bersamaan dengan itu mereka menyelisihi apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersamaan dengan itu mereka malah justru membela yang namanya kebid'ahan. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat-buat hal baru di dalam urusan kami, urusan agama Islam ini, maka dia tertolak. Tetapi apa? Tetapi mereka malah justru membela yang namanya kebid'ahan. Mereka menganggap kebid'ahan yang mereka buat yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, minal kitabi wa sunnah, mereka anggap sebagai suatu kebaikan, kemudian mereka membelanya sampai-sampai mereka mengatakan dan menyesatkan orang-orang yang mengatakan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Padahal ini perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Malik rahimahullah mengatakan, mani ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah. Barang siapa yang dia membuat suatu kebid'ahan di dalam Islam, di dalam agama, di dalam syariat, ya yaraha hasanah, dia melihatnya sebagai suatu kebaikan, ya faqad za'ima anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, ya maka dia telah menyangka bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah yang disampaikan kepadanya. Kenapa? Karena ketika dia membuat syariat baru, dia membuat perkara baru di dalam agama, ya maka sama saja dia mengatakan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan hal tersebut. Dia tahu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan. Ya. Sehingga orang yang dia menganggapnya sebagai suatu kebaikan, maka dia telah zaimah menyangka bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam khana risalah, telah mengkhianati risalah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sesuatu yang sempurna itu tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang. Ya, tetapi bersama dengan itu mereka mengaku diri mereka mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama dengan itu mereka menisbahkan diri mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Bersama dengan itu mereka menisbahkan diri mereka sebagai orang yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bersamaan dengan itu mereka menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengangkat apa-apa yang ada di bawah mata kaki, mereka menyelisihinya. Bahkan ada sebagian orang yang bodoh di antara mereka mengatakan, masuk logika tidak, masuk akal tidak, orang masuk neraka karena sebab apa?
karena sebab kain menjulur di bawah mata kaki. Hadza minal juhala. Ini termasuk daripada orang-orang yang jahil. Dia nggak paham bahwasannya ada seseorang yang masuk ke dalam neraka cuma gara-gara seekor lalat. Ada seseorang yang masuk ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Ada seorang yang dimasukkan ke dalam surga cuma gara-gara memberi minum anjing. Ya. Karena agama ini bukan akal-akalan. Agama ini adalah keimanan. Ketika datang dalil minal kitabi wa sunnah, maka kita sami'na wa ata'na. Kita nggak perlu memikirkan dengan akal kita, masuk akal nggak ini agama. Ya, karena dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disampaikan hadis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka apa? Sami'na wa ata'na. Disampaikan hadis tentang zubab, tentang lalat yang jatuh ke minuman, maka cemplungkan, masukkan. Ya, kalau mereka menggunakan akal mereka daripada iman mereka akan katakan kenapa harus dicemplungkan? Ya. Kemudian beribu-ribu tahun baru diketahui bahwasannya di antara sayapnya lalat ini terdapat apa? Terdapat racun dan terdapat syifa, terdapat obat. Ya, kalau mereka menggunakan akal mereka pasti akan mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hadis yang datang tentang penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Ya, 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah 120 hari, baru kemudian Allah mengutus malaikat. Ya, utusannya untuk apa? Fayanfukhu fi ruh, meniupkan roh ya pada jasad tersebut. Ya, dahulu kalau mereka berpikir dengan akal mereka, ya, di zaman mereka itu, ya mereka akan menganggap ini suatu yang nggak masuk akal. Dari mana tahu 40 hari sampai 120 hari? Di zaman ini baru kita tahu. Setelah 120 hari baru apa? Baru kelihatan yang namanya janin. Ya, dengan apa? Dengan alat yang disebut apa? Alat USG. Ini beribu-ribu tahun. Tetapi mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang paling terdepan di dalam mengamalkan sunnah Nabi. Orang yang menisbahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang paling mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika datang perintah atau larangan atau kabar, ya dari kabar-kabar gaib, baik yang lalu ataupun yang akan datang, maka mereka apa? Sami'na wa ata'na. Ya. Maka inilah ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu apa? Mereka konsisten di dalam apa yang mereka dinisbah atau menisbahkan diri mereka kepadanya. Kalau mereka menisbahkan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya mereka harus konsisten dengan apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mereka mengatakan kami mengikuti 4 imam madhab, maka mereka juga harus mengikuti akidahnya, mereka harus mengikuti fikihnya, mereka juga harus mengikuti adab akhlak yang diajarkan. Sebagaimana seorang muslim ketika mereka mengatakan aku Islam, maka dia harus konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Itu apa? Dia menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah datang ke tengah-tengah umat ini kecuali mengajarkan agama yang khalis, agama keikhlasan, agama tauhid. Maka seorang muslim nggak boleh dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan untuk kita menyelisih perilaku jahiliyah, jangan sodorkan diri kita kepada orang-orang jahiliyah. Dan wa'iyadzubillah, di zaman ini orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, malah kita lihat mereka adalah orang-orang yang bekerja sama di dalam merusak Islam. Ya. Memberikan apa? Memberikan doktrin terhadap toleransi untuk mengajak kaum muslimun ya beribadah di dalam gereja. Ya. Atau apa? Atau bersama-sama merayakan hari Natal. Bersama dengan itu mereka mengaku diri mereka sebagai seorang muslim. Bersama dengan itu mereka mengaku diri mereka sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama dengan itu mereka mengatakan dirinya akulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa'iyadzubillah. Ya, seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah dia harus konsisten terhadap apa yang dinisbahkan. Itu apa? Dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus menjadi orang yang terdepan di dalam menjalankan sunnah. Ya, karena yang namanya akidah, keyakinan itu cuma satu. Ya. Dan keyakinan ini direalisasikan dengan yang namanya amalan. Nggak mungkin orang punya keyakinan Asy'ariyah kemudian amalannya amalan Ahlus Sunnah. Ya, maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa kita memahami, termasuk dari perilaku jahiliyah, dia nggak konsisten di dalam apa yang dia nisbahkan. Kalau dia mau menjadi seorang muslim, seseorang yang menjadi seorang muslim, maka dia harus menjadi seorang muslim yang kafah. Jangan setengah-setengah. Saya mau menjadi seorang muslim tapi saya cuma mau mengikuti Al-Quran, nggak mau mengikuti hadis. Nggak bisa. Ya. Saya mau jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi saya mau mengikuti akidahnya Jahmiyah, Jabriyah, atau ya akidahnya Mu'tazilah atau akidahnya Asy'ariyah. Nggak bisa.
Ya, kalau dia ahlu sunnah ya maka dia mengikuti akidahnya ahlu sunnah. Ya, maka ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita ya untuk kita senantiasa memahaminya. Agar apa? Agar jangan sampai kita terkena syubhatnya orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang senantiasa mengikuti perilaku jahiliyah. Kemudian yang selanjutnya al-mas'alatu tasi'atu asyarah. Permasalahan yang ke-18. Permasalahan yang ke-19 ayat. Al-mas'alatu tasi'atu asyara, permasalahan yang ke-19. Qadhuhum fi ba'dhi salihin bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim kaqadhil yahud fi Isa wa qadhil yahud wan nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasannya permasalahan yang ke-19 min masailil jahiliyah, dari perilaku-perilaku jahiliyah, ay qadhuhum, yakni celaan mereka, hinaan mereka, fi ba'dil salihin, pada sebagian orang-orang salih, bi fi'li ba'dil muntasibin, ai dengan perilaku sebagian daripada orang-orang yang menisbahkan diri mereka ilaihim, kepada orang saleh tersebut. Taqadahil yahud fi Isa, sebagaimana ya hinaan orang-orang Yahud pada Isa alaihi salam. Ini Nabiullah Isa alaihi salam. Wa qadhil yahud wa nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan hinaan orang-orang Yahudi wa Nasara pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini merupakan perilaku jahiliyah. Ini apa? Mereka ya mencela atau menghina sebagian orang-orang saleh. Ini pertama. Yang kedua yaitu apa? Mereka dengan perbuatan mereka yang menyelisihi apa yang dibawa dengan orang yang mereka nisbahkan minas salihin, ya awil anbiya, dari orang-orang saleh ataupun dari para nabi, ini juga termasuk celaan kepada mereka, kepada orang-orang saleh tersebut. Celaan juga kepada siapa? Celaan juga kepada ya para nabi. Sebagaimana orang-orang Yahudi, ya mereka menisbahkan diri mereka kepada Isa alaihi salam, tetapi bersama dengan itu mereka apa? Ya, bersama dengan itu mereka menjadikan Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Bersama dengan itu mereka meyakini, sebagian dari mereka, bahwasanya Isa alaihissalam itu adalah Tuhan. Dan ini bentuk pencelaan, penghinaan. Jadi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, qadhuhum fi salihin bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ilaihi minal af'ali sayyi'ah, yakni celaan mereka terhadap orang-orang saleh, bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian daripada orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada orang soleh tersebut, ilaihim minal af'ali sayyi'ah, dari perilaku-perilaku mereka yang buruk. Yaitu apa? Mereka membuat suatu amalan, suatu perilaku yang menyelisihi dari apa yang didakwahkan, menyelisihi dari apa yang disampaikan oleh orang saleh tersebut, oleh nabi tersebut, oleh rasul tersebut, ya sehingga ini apa? Ini bentuk penghinaan. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Allah membersihkan nama Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama rasulnya Ibrahim alaihi salam. Ya, bahwasanya Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan juga bukan orang Nasara. Kenapa? Karena ketika mereka menisbahkan diri mereka kepada orang saleh tersebut, menisbahkan diri mereka kepada para nabi tersebut, dalam keadaan mereka melakukan kebatilan, melakukan sesuatu yang menyelisih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka ini merupakan bentuk penghinaan terhadap orang saleh. Ya. Akan tetapi, ya wa iyadzubillah, di zaman kita ini dibalik. Ketika kita ingin mengagungkan orang saleh dengan meletakkan dia pada posisi derajatnya, ya, untuk jangan diibadahi, untuk jangan dijadikan wasilah ketika dia telah meninggal dunia di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru kita dituduh sebagai orang yang enggak ya mencintai orang-orang saleh. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, Khalilullah, ya, seorang rasul, seorang kekasihnya Allah. Kurang apa lagi? Orang yang telah dijamin masuk surga, yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau berpesan untuk apa? Jangan datang ke kuburannya. Jangan sampai menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang Yahudi wa Nasara menjadikan kuburan para nabi mereka. Apa? Mereka beribadah di situ, mereka jadikan masjid. Ya. Karena ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Padahal Isa alaihissalam, bahwasanya Musa alaihissalam,
Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidaklah mereka datang ke tengah-tengah umat Yahudi melainkan mengajarkan agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa bersama dengan itu mereka apa? Mereka melakukan penyimpangan di dalam agama dan mereka menisbahkan diri mereka bahwasanya apa? Mereka mengikuti Musa alaihissalam, mereka mengikuti Isa alaihissalam, mereka mengikuti Ibrahim alaihissalam. Ya, maka bentuk penghinaan mereka terhadap orang-orang saleh atau para nabi yaitu apa? Dengan menisbahkan ya perilaku-perilaku jelek mereka, amalan-amalan jelek mereka, ya minasyirk dari kesyirikan, ya atau keguluan di dalam agama, di dalam syariat, ya terhadap siapa? Terhadap ya mereka nisbahkan terhadap rasul atau nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka. Ya begitu juga apa? Ketika mereka menisbahkan kepada seorang orang yang saleh, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang saleh, orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian mereka nisbahkan amalan-amalan kesyirikan mereka kepada orang soleh tersebut. Wa'iyadzubillah. Ya, maka ini merupakan perilaku jahiliyah. Mereka senantiasa mencela ya sebagian daripada orang-orang saleh, baik mencela dengan lisan mereka, sebagaimana orang-orang Yahudi wa Nasara mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau apa? Atau mereka melakukan celaan itu dengan apa? Dengan cara mereka melakukan kebid'ahan di dalam agama mereka, melakukan kesyirikan, kemudian mereka nisbahkan itu kepada siapa? Kepada nabi-nabi mereka, kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk kita senantiasa menjaga lisan kita dan amalan kita. Menjaga lisan kita untuk tidak mencela, untuk tidak membeda-bedakan antara para rasul, dan ini termasuk daripada akidatu ahli sunnah wal jamaah, yaitu apa? Tidak membedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain, dan ini termasuk daripada makna iman kepada para rasul. Ini apa? Kita mengimani bahwasannya rasul tersebut memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah. Ya, risalahnya itu adalah risalah yang benar. Ya, kita meyakini mereka itu memang benar-benar rasul. Ya, tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya, karena membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lainnya untuk mengambil satu jalan tengah, maka ini merupakan perilaku jahiliyah dan ini merupakan bentuk penghinaan. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita ya untuk kita senantiasa berada di atas Al-Qur'an wa sunnah, berada di atas apa yang dibawa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pernah kita menisbahkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Sebagaimana orang-orang yang dia menjadikan Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil untuk melegalisasikan kebid'ahan ataupun kesesatan mereka. Di zaman ini banyak orang, ya, bahkan ada muncul orang yang melakukan praktik perdukunan, kemudian membawakan hadis, membawakan ayat. Ya. Berarti apa? Dia mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-42, "Wala talbisul haqqo bil batil." Dan janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Dan kalian menyembunyikan al-haq sedangkan kalian mengetahuinya. Sebagaimana sebagian orang mengatakan bahwasannya apa? 40 harian orang meninggal ini termasuk daripada syariat Islam. Memperingati 40 harian orang meninggal. Dia bawakan dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pemahamannya salah, tetapi dia nisbahkan itu. Ya, padahal apa? 40 harian ya memperingati kematian seseorang ini merupakan bagian daripada agama Hindu. Ya bukan bagian daripada Islam. Tapi apa? Mereka campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya, dan ini bentuk penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka menisbahkan diri mereka sebagai orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'iyah, padahal Imam Syafi'i benci terhadap hal tersebut. Mereka telah menghina atau melakukan celaan kepada siapa? Imam Syafi'i. Maka dari itu, seseorang dia mengagungkan, dia menghormati, menghargai orang-orang saleh ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dengan apa? Dengan cara mengikuti Alkitab wa sunnah, dengan cara menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara kita untuk memuliakan orang-orang saleh dan juga memuliakan para nabi yang diutus dengannya. At-tauhid, agama yang ikhlas, dinut tauhid, agama yang khalis. Taib, barakallahu fikum. Sudah habis waktunya ya. Taib. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah
pembahasan kita pada masalah yang ke-20 kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.